Bapak Ibu Saudara terkasih, di penghujung hari kita, hari Minggu kita sungguh diberkati Tuhan. Kita diberi obat peneguh, begitu ya. Jadi kita disemangati. Orang zaman sekarang ya menyebutnya Yesus motivator gitu ya. Ya, memberi inspirasi, penyemangat, memotivasi kita ya, dalam hal apa? Ini yang kita dengarkan hari ini. Dia ingin bahwa kita semua muridnya tidak ada cara lain memanggul salib kita mengikuti Yesus. Itu ya, kata-katanya jelas ya. Jika seseorang mau mengikuti aku, jika mau ya, yang tidak mau ya sudah ya. Yesus, jika orang mengikuti aku, nanti di teks lain disebut barang siapa ingin mengikuti aku, gitu ya. Siapapun yang ingin ikut Yesus harus menyangkal diri, harus memikul salibnya sendiri mengikuti Yesus. Yesus beri perintah pasti ada alasan ya. Tidak mungkin Yesus mengatakan pikul salibmu terus dibiarkan. Nah, ini yang menjadi bisa kita bayangkan. Kalau Yesus kita pengen kita panggil salib, ya pasti mencukupi ya, dia pasti menimbang lah seperti kita, kira-kira kuat ndak anak ini. Kuat, pasti kuat kan. Kuat ya. Melihat ototmu, melihat badanmu gede ini, melihat semangatmu besar, melihat dirimu tidak jarang mengeluh gitu, bawa. Nah, itulah ini yang bisa kita amini, bahwa ketika Yesus menginginkan kita melakukan sesuatu, Dia mencukupinya dengan berkat-berkatnya. Amin, gitu ya. Nah, sebelum kita melihat bagaimana Yesus menginginkan kita panggil salib, sebenarnya tidak usah diperintah oleh Yesus pun. Kita ini panggil salib, mikul salib kita. Ya harus, tidak usah diperintah pun. Ya otomatis toh. Kalau kita tidak mau pikul, siapa yang mikul? Siapa yang mikul kalau kita tidak mau? Anak kita, istri kita, suami kita, mertua kita, mertua kita, siapa yang disuruh? Atau nanti cucu kita, nunggu cucu aja lah. Ya enggak lah, salib pikul kita masing-masing pikul. Kita bisa bayangkan itu, ngeri kalau orang tidak mau mikul salibnya, itu mau jadi apa ya, hidup kita ini. Pengennya biar orang lain yang mikul. Itu yang disebut apa? Bergembira di atas penderitaan orang, itu yaitu ya, sebenarnya yang tega orang lain pikul salib 2, 3, 4 salib, kita termasuk salib kita nitip pikulan salibku ya, ini menjadi tidak usah diperintah, kita sebenarnya sudah ya pikul salib kita masing-masing sambil menguatkan saudara-saudara itu yang benar. Ayolah poda putih ya. Omah gendeng tak saponane ya, gitu kan. Abot enteng tak lakonane gitu, tapi nek gini ya abot enteng lakonono kan gitu ya. Ya. Memang kita kalau mau diturun sedikit gitu ya, loh memang hidup kita ini salib loh. Salib. Kita lahir keluar dari kandungan itu sudah salib. Nyaman itu ya memang dalam pelukan ibu, dalam kandungan ibu itu nyaman, hangat, tidak pengaruh ibunya yang berjuang kan. Kita lahir langsung kena panas, nangis ya, no?
kena hujan dinginan nangis, cokot semut cenger nangis. Memang salib itu lahir itu sudah langsung derita sebenarnya kan. Kalau dinilai sebagai derita ya, kita lihat dari sisi derita memang itu salib. Nanti besar dikit tumbuh gigi sakit ya. Nanti mengenal makanan agak keras mules, salib semua itu. Nanti besar sedikit gitu ya, kalau kita tidak keluar rumah dikatakan orang kok kutu buku di rumah saja. Kalau kita keluar, sering keluar ya juga dikatakan salib juga. Orang kok keluyuran tidak pernah sobomah. Mana ini? Tidak pernah ada bener kita itu kan. Nanti besar dikit ya, sudah saatnya menikah gitu ya, nikah kecepatan ya, masih muda menikah sik enom kok nikah cepet-cepet mau berapa kan gitu ya. Nanti kalau usia agak telat ya tidak ada telatnya toh ya, nikah kan tentu nunggu pasangannya. Dah ketika ada umur ini kok ndak nikah karepmu piye ya, telat loh nikah kok telat gitu. Memang sekolah ada bel lalu telat, salib semua itu ya. Nanti juga gitu kalau ndak nikah gitu, kok ndak nikah. Untung kalau Romo beda ya, Romo kan ndak nikah diomeli piye to niat urip apa ora, apa sing digoleki dalam urip. Tapi kalau nikah sekali, 2 kali, 3 kali dikata-katai juga cerutak urip kok rabian. Nah, ya yang itu memang tidak boleh ya, kita sepakat juga tidak boleh roba rabi itu tidak boleh ya. Yang jelas semua salib ya. Nanti juga ketika sudah umur gitu ya, pensiun tidak punya apa-apa, selama ini kerja apa aja kok tidak punya apa-apa gitu. Salib dikata-katai terus. Mas yang pensiun kaya, kerja apa kok bisa bangun kayak gitu, punya itu paling-paling ya nyolong gitu. Serba susah hidup ini. Kalau mau dikatakan dari sisi derita betul, salib betul. Kita harus nanggung itu sejak lahir sampai mau nanti mati itu ya salib bersama kita. Kalau kita tidak mau mikul, siapa yang mikul? Maka mau tidak mau latihan ya, Bapak Ibu sudah terkasih ya, saya tentu saja yang junior begini belajar pada yang senior yang pasti sudah puluhan kali pikul salib, mungkin ganti-ganti salibnya, satu belum selesai tambah salib lagi ya, masalah duit belum selesai, utang belum selesai tambah masalah anak lagi, anak belum selesai tambah masalah cucu lagi, bisa jadi ya. Tapi semua itu memang salib yang harus dipikul, tidak usah diperintah ikul, hanya kita sekarang kan latihannya ya. Satu gambaran yang bagus lah, latihannya di mana? Latihan mikul salib itu Romo di retret boleh ya, rekoleksi boleh ya. Ya Bu, sekarang ini ya kalau mau dikatakan ini banyak orang hebat di luar ya, pengorbanannya hebat, dermanya hebat, wah habis-habisan terkenal di luar kayak artis gitu lah, omongannya dituruti, orang yang mengesankan ya. Semangat korbannya hebat, disiplinnya tinggi. Tapi ketika di rumah tidak mau bantu nyuci kan sepatu anaknya, tidak mau gitu. Muter mesin cuci aja itu loh tidak mau, semua istrinya ya, semua kalau ada mertua, mumpung ada mertua nah, ini sebenarnya dia kan di luar hebat bahwa salib, entah salibnya pemerintahan atau salibnya tanggung jawab ya, tapi di rumah tidak mau pikul salib
Kalau kita mau belajar ya di situ, di rumah latihan. Ya sudahlah, saling meneguhkan pikulan salib, bapak sebagai bapak, ibu sebagai ibu, anak sebagai anak. Ya, kalau itu baru dilihat bahwa Anda sungguh belajar mikul salib. Tidak dikit-dikit, salah dikit diumpat-umpat istrinya atau suaminya, kalau perlu diusir-usir lah, mikul salib kok. Ya memang tadi kita sudah lihat, hidup bersama dalam satu keluarga itu juga salib kalau mau dilihat sebagai salib, gitu. Ya penak rapenak ya kita berdua, Bu, kan ini anak-anak jajari. Inilah keluarga kita, inilah salib kita harus pikul bareng, kan gitu. Nah, rahmat ini menjadi tentu pendorong, ya, tidak usah muluk-muluk salib yang ya, banyak orang memang ya punya salibnya masing-masing, tapi kita mau belajarlah pikul salib kita kecil-kecil, ya, yang ringan-ringan ini dalam keluarga kita. Nanti kalau kita udah kuat, pundak kita udah kokoh, begitulah ya, kita bantu pikul salib tetangga, lingkungan. Ya memang begitu, Yesus inginnya nanti di kelak dia mengatakan begitu, bahwa hendaklah kalian saling memikul, menolong, memikul beban hidupmu. Ya, hidup kita ini bukan hanya sekali dua kali salib, ya, tapi bahwa sepanjang hidup kita mau ikuti dia. Nah ini menguatkan. Kita boleh menjawab, ya Yesus, aku ikut dirimu. Ikut ndak ikut toh mikul salib, gitu kan. Ternyata mikul salib sambil mengikuti Yesus, ini kita terus dikuatkan, kita menjadi semangat, ya, kita menjadi termotivasi, begitulah. Ya, maka rahmat ini yang sore ini juga untuk kita semua. Kita panggu salib, ya, kita mengamini salib kita. Kita kalau mau bahasa teologinya gitu ya, kita satukan salib kita ini dengan salib Yesus. Nanti berguna bagi keselamatan kita, keluarga kita, anak cucu kita. Kalau kita memang sama-sama mau pikul salib, selamat memang. Keluargamu selamat, ya, anak-anakmu selamat, ya, lalu tetanggamu selamat kalau kita mau pikul. Kalau kita masing-masing tidak mau pikul, ya sudah, itu awal bubrahnya itu kan di situ, karena orang tidak mau pikul salib, ya. Kita mohon berkat Tuhan untuk ini.